Ustadz Raden Abdul Zaman Al-Bacani, SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحلي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فهدية من صيام أو صدقة أو نسك فهدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, saya mau ajak jemaah hadirin hadirat, Bapak Ibu untuk mengikuti saya sejenak. Ketika saya bilang PT Lamahu, Bapak Ibu mengatakan terbaik, terbaik, terbaik. Seperti ini tangannya. Siap? Siap. Siap? PT Lamahu? Tambahan Allahu Akbar. Sekali lagi PT Lamahu. Allahu Akbar. Sambutan Direktur Utama PT Lamahu Tour and Travel kepada Bapak yang terhormat Bapak Haji Freddy Tohopi SE. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu telah mengizinkan kami untuk berpijak di kota ini. Selamat datang Lamahu untuk semua masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Insyaallah ada yang sudah mendaftar di paket 18 September akan berangkat dengan Garuda Indonesia paket 14 hari free kereta cepat. Izinkan kami juga menyampaikan, kami juga membuka ONH Plus dengan masa tunggu hanya 7 tahun. Pelayanan bintang 5, visa betul-betul aman untuk penyelenggara atau pemberangkatan haji khusus. Baik, kami mohon untuk Kepala Desa Rano Jabatan Rano Meto untuk memberikan sambutan 11. Kemudian kami bermohon kepada Ketua DPRD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka ataupun melonsing kantor cabang keselamatan Current Travel di Kendari ini. Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Lamahu, selamat datang Pak di Kota Kendari, khususnya di desa kami di Desa Ranoha Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan Bapak pribadi Ilham Kalenggo Esos MSI, bahwa patut kita syukuri dengan adanya program ini. Artinya ini selaku mendekatkan kita pelayanan. Jadi terima kasih Pak, karena dengan adanya seperti ini
kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat Pak, untuk artinya kita membantu pemerintah. Jadi terima kasih. Jadi kalau ada misalkan warga, jadi terbukanya ini launching hari ini bukan hanya di desa ini, tetapi berlaku di Kabupaten Konawe Selatan dan sekitarnya. Jadi patut kita sampaikan kepada teman-teman kita, keluarga kita, bahwa kalau ada misalkan ini umroh atau mau daftar haji, baik haji terus begitu, nanti kita mungkin Pak Ali Lahap alhamdulillah sudah mendatangkan berkah hari ini khususnya ke depannya. Jadi kita berhubungan sama beliau Pak Ali Lahap selaku tokoh kita, tokoh agama kita khususnya di desa ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita, kalau ada keluarga atau keluarga do ya, sedikit bahasa lagi supaya mereka nyaman dengan kita hari ini. Keluarga, sekali lagi lah keluarga Dongkenjo, karena usah jauh-jauh daripada kita sewa mobil ke sana ke situ, mendingan yang dekat saja. Di sini ya, kalau orang mendapatkan kan, tapi kayaknya mungkin sama saya itu kalau orang dapat supaya ada bonus-bonusnya. Mau digini, bercanda Pak, bercanda. Tapi itu kan sudah komitmen dengan Pak Ali Lahap sama saya. Tidak perlu kalian tahu ya. Demikian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya sambut dengan penuh hormat Bapak kita, Bapak DPRD Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Irham Kalenggo. Dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ranoha, yang saya hormati Bapak Direktur PT Lamahu Tour and Travel, Bapak Haji Freddy Toho PSE, terima kasih sudah hadir Pak. Yang saya hormati pimpinan cabang PT Lamahu Tour and Travel cabang Kendari untuk Sulawesi Tenggara, saudara saya Bapak Ali Lahap SPI. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Kecamatan Muhammad Desa Ranoha, seluruh para jamaah hari ini undangan, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu semua yang salah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah saya mengajak kepada kita semua untuk tiada hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita, kalau saya boleh katakan, kita kedatangan atau semacam satu rezeki yang datang di Kecamatan Ranoneto, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Desa Ranoha, yang mana dimotori oleh saudara kita Bapak Ali Lahap dengan hadirnya salah satu perusahaan di bidang haji dan umroh, yaitu PT Lamahu Tour and Travel. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini kita lihat dalam dua sisi. Yang pertama sisi bisnis, karena tidak bisa kita lepas bahwa perusahaan ini tentu orientasi bisnis bahwa manfaatnya pimpinannya orang Ranoha, orang Ranoneto, orang Konawe Selatan. Artinya skala manfaatnya telah memberikan ruang pekerjaan buat keluarga besar kita di sini. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi pendekatan ibadah. Selama ini kita mungkin mencari referensi berdasarkan teman-teman atau mungkin di mana, di Google, di mana kita mencari informasi tentang perusahaan yang memberangkatkan haji dan umroh. Dan mungkin selama ini kita ada salah satu barangkali yang mungkin pernah tertipu, dan kalau boleh saya katakan salah satunya saya, Pak Direktur. 7-8 tahun saya pernah tertipu. Itu orang tua saya
waktu itu bersama dengan mertua untuk berangkat umroh, tapi lagi-lagi karena kita melalui pendekatan pertemanan. Ya tentu namanya teman, kita tidak mungkin berpikir aneh-aneh mau ditipu kan, apalagi sering, bahkan juga ada keluarga yang ikut. Jadi saya, tidak apa-apa saya cerita dulu jeleknya, tapi yakinlah tidak semua itu yang jelek, tidak semua yang jelek itu lalu kemudian itu juga jelek, tidak. Ini saya bicara pengalaman. Jadi 7-8 tahun yang lalu orang tua saya ya mungkin kata kasarnya begitulah, ketipu. Karena kita melihat ada keluarga, ada famili, ada teman yang mengajak, tentu kita ikut-ikut saja. Nah ternyata apa yang dijanjikan mungkin waktu itu karena agak sedikit murah ya, sehingga orang berbondong-bondong. Pada akhirnya ternyata dari sekian puluh yang direkrut itu tidak sampai setengah yang berangkat. Nah seperti itu. Nah hikmahnya yang saya ingin bilang adalah jangan ada yang menawarkan terlalu murah lalu kemudian kita bilang cocok, kita pilih yang itu saja. Kita ini kan begitu, selalu inginnya yang murah, ya kan? Tapi kualitas tidak menjamin. Saya waktu itu sebenarnya kurang setuju, ya, karena tapi namanya orang tua. Ibu saya bilang kita ikut medicine enak. Kebetulan itu juga kok punya sepupu, ya kan? Nah saya jujur Pak Haji, kalau namanya ibu saya tidak bisa lawan. Apapun kehendaknya harus saya ikut. Nah, walaupun saya juga memberi saran dan masukan. Nah, kita ikut. Kesimpulannya adalah waktu itu saya bayar kalau saya tidak salah untuk 5 orang kurang lebih 120 juta. Uangnya kembali hanya 20 juta. Tapi semua kita ikhlas. Saya ambil hikmahnya Pak Haji. Ya hikmahnya mungkin barangkali saya kurang bersedekah. Sehingga kita ketika dapat ujian seperti itu ya jangan kita anggap sebagai suatu hal yang hidup ini seperti itu, ya kan? Nah kita cepat kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, mungkin belum jodoh. Nah, alhamdulillah. Berikutnya kemudian kita cari travel yang kira-kira berpengalaman. Alhamdulillah dapat dan sudah pernah berangkat beberapa kali. Saya kemarin terakhir berangkat melalui Patuna Pak, Jakarta. Teman saya. Ya. Ya, alhamdulillah itu dia. Karena kita kebingungan mencari di sini. Akhirnya kita cari yang jauh. Ya kan? Nah sekarang dengan kehadiran PT Lamahu ini, saya tadi sempat pikir-pikir benar dari Lamahu. Tapi begitu saya dengar penjelasannya tadi Pak Direktur, sudah ke 15 cabang, kemudian sudah membuka akses kerjasama dengan berbagai bank, ya kan? Kemudian kerjasama di Arab Saudi, akhirnya saya yakin bahwa ini 100% benar, ya kan? Seperti itu. Kalau karyanya beliau. Nah tentu ini itulah tadi yang saya katakan, insya Allah membawa berkah buat kita semua, sehingga tidak perlu kita rame-rame lagi untuk keluar. Memang biasanya kalau yang baru-baru itu kita patut curiga, ya kan? Karena ya mohon maaf Pak Haji, kita biasa nonton di televisi di mana-mana. Bahkan travel yang sudah betul-betul familiar, biasa kita nonton televisi bukan? Ada juga yang menyalahgunakan daripada kepercayaan daripada jamaah. Dan insya Allah berangkat dari sebuah pengalaman, apalagi saya tahu Bapak Ibu di Gorontalo ini salah satu kota yang betul-betul nuansa keislamannya, kalau saya boleh katakan hampir atau menyamai dengan NTB. Iya kan, saya alhamdulillah Pak Haji dengan kepercayaan diberikan oleh masyarakat, saya sudah 5 kali terpilih Pak. Alhamdulillah ini semua berkat dukungan masyarakat, sehingga dalam melaksanakan tugas saya hampir seluruh Indonesia sudah datang. Dan saya simpulkan kota Gorontalo dan NTB itu mirip-mirip. Kalau di NTB itu dijuluki dengan daerah 1000 masjid. Kalau kita datang dalam satu desa, kalau ada satu bangunan yang megah, itu bukan rumah pribadi, tapi pasti masjid. Itu kelebihannya di NTB. Nah, kita harapkan mudah-mudahan ke depan daerah kita Konawe Selatan juga bisa berkembang. Amin. Nah, lanjut kemudian dengan hadirnya PT Lamahu ini, kita berharap bahwa bukan hanya pendekatan bisnis yang dikembangkan oleh saudara kita Pak Ali Lahab, tetapi betul-betul pendekatan ibadah. Nah, yang saya ingin katakan begini, saya yakin di Ranauha secara khusus dan kecamatan Ranauha maupun Konawe Selatan secara umum, saya lihat pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Ya. Bahwa masih banyak yang susah, iya.
Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa banyak keluarga kita yang ekonominya sudah cukup bagus. Nah, yang saya ingin katakan begini, daripada itu uang banyak-banyak ditabung di bank, ya kan? Jangan sampai besok lusa bapak ibu sakit, tidak bisa haji, tidak bisa umroh, kita menyesal kan? Mumpung ada rezeki diberi oleh Allah, silakan rame-rame kita berangkat umroh, rame-rame kita berniat untuk berangkat haji. Saya kira begitu Pak Haji ya. Nah, itu dia. Saya kira insya Allah Pak Haji kalau Ranohan sini ramai itu secara umum, insya Allah masyarakatnya, nuansa kehidupannya luar biasa cukup bagus, silaturahim cukup bagus, dan kedekatan hubungan hablum minallah cukup bagus. Kira-kira seperti itu. Sehingga tidak heran kalau tadi Bapak katakan datang di Sulawesi Tenggara jalan rata-rata banyak pakai jilbab, memang sudah seperti itu. Ini kita juga bersyukur dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan. Saya salah satu generasi yang lahir di zaman Orde Baru. Mungkin kalau saya boleh katakan, orang bilang di zaman kita masih sangat susah dulu. Begitu melihat perkembangan hari ini dalam kurun waktu 30 tahun, luar biasa cepat sekali perkembangan. Perkembangan bukan hanya dari sisi pembangunan, tetapi juga peningkatan di bidang pemahaman nilai-nilai spiritual cukup bagus. Faktanya kita lihat ibu-ibu hampir tidak ada lagi yang kita lihat yang tidak pakai jilbab, bukan kecuali mungkin dia non muslim. Kemudian anak-anak kita sudah banyak yang dimasukkan di pondok-pondok, pesantren dan lain-lain. Ini juga penting saya katakan, kenapa? Karena salah satu tantangan terbesar kita ke depan adalah kemajuan teknologi hari ini. Ya, Bapak Ibu mungkin melihat dalam 1-2 minggu terakhir yang banyak kita dipertonton dalam televisi adalah banyaknya maraknya anak-anak hari ini yang terlibat judi online, termasuk narkoba. Iya kan? Nah, kenapa ini penting selalu di mana-mana saya pidatokan dalam kapasitas saya sebagai ketua DPR, wajib saya sampaikan karena ini menyangkut dengan masa depan bangsa kita, masa depan generasi kita. Ya, di Konawe Selatan ini dulu transaksi narkoba itu di kota, sekarang di desa. Judi online saya juga kaget melihat data di televisi di Indonesia ini bahkan ada 1000 anggota DPR yang terlibat. Baik itu DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kalau sudah itu merambah, bahkan data terakhir kita lihat anak-anak kita yang umur belum 10 tahun sudah tahu judi online. Ini yang berbahaya. Hubungannya adalah tentu dengan semakin meningkatnya kita punya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa ada generasi kita yang harus kita jaga. Makanya Bapak Ibu yang ekonominya bagus, biar anaknya baru 15 tahun, 20 tahun, kalau cukup uangnya, ayo bawa umroh, ya kan? Bawa kasih naik haji, masukkan di pondok-pondok supaya mereka ada benteng untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Generasi kita hari ini sudah baik, ya kan? Tapi kita kan ini akan berganti, silih berganti kan? Nah, mungkin 20-30 tahun ke depan kita sudah pada meninggal, tapi generasi kita baru tumbuh. Nah, kita harus persiapkan dari sekarang. Sekali lagi, dengan hadirnya PT Lamahu ini menjadi salah satu sarana kita untuk terus membangkitkan diri, menyemangati diri kita, ya kan? Untuk bagaimana berlomba-lomba kita mencari jalan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lalu kita masih berpikir cari travel di sana, cari travel di sini. Ya, sekarang sudah hadir di tempat ini dan kebetulan pimpinannya adalah saudara kita, Bapak Ali Lahad. Insya Allah. Saya kira saudara kita ini tidak akan membawa agen yang tidak jelas, ya kan? Nah, seperti itu. Apalagi kalau kita lihat tadi rentetan pengalamannya, saya kira luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu kita berkabar kepada tetangga, kepada teman, sahabat kita bahwa sejak hari ini telah hadir PT Lamahu Tour and Travel Haji dan Umroh di Konawe Selatan, tepatnya di Desa Ranoha, Kecamatan Ranometo. Ya, silakan yang siapa yang berkecukupan, ayo rame-rame. Ingat, masih banyak orang tua kita berpikir begini. Ini yang harus kita rubah cara berpikirnya, mindsetnya. Bilang, aku mau tuh opo, nanti bisa sudah tua baru saya pergi haji, nanti bisa sudah tua. Mungkin selalu orang berpikir kalau sudah tua itu tidak berpikir lagi untuk aneh-aneh.
ya kan? Itu juga bagus. Tapi pernahkah kita tahu kapan kita sakit, kapan kita berhalangan? Kan tidak pernah ada yang tahu. Yang kedua, pernahkah kita sadar bahwa sebenarnya yang saya alami, yang saya rasakan, ibadah haji dan umroh itu kalau saya tidak salah 75% itu harus siap kita punya fisik, tenaga, Bapak ya. Nah seperti itu, boleh tanya bapak-bapak haji kita yang sudah pernah melaksanakan itu. Jadi bukan hanya kita siap mental, tapi harus siap fisik, ya kan? Nah biar juga banyak kita punya uang, kalau sudah tidak bisa kita jalan, banyak juga di sana sih orang didorong-dorong. Tapi kan lebih bagus kalau kita masih sehat. Artinya kalau uang kita sudah cukup, nggak usah menunggu nanti tua. Kira-kira itu kan. Bahkan tadi berbagai kemudahan yang kita ada. Untuk ASN biar belum punya uang, ada jalan tadi lewat kerjasama dari Bank Mandiri, lewat Pegadaian. Walaupun di luar sana jangan sampai lagi ada yang bilang dia sudah umroh tapi umroh digadai. Ini biasanya yang ngomong begini, ya mohon maaf ya, orang yang memang belum pernah berniat mau pergi umroh. Iya kan? Tapi kalau sudah dia kuatkan niatnya, apapun itu sepanjang halal. Kan itu. Sepanjang komitmennya bahwa penghasilan saya ini halal, bisa saya cicil, kenapa tidak? ASN kenapa diberikan kemudahan? Karena dia jelas setiap bulan ada gajinya. Bukan berarti yang bukan ASN tidak boleh, boleh. Tapi konsepnya kita menabung dulu. Ya, seperti itu. Nah, saya kira ini yang patut kita apresiasi, dan sekali lagi terima kasih Pak Haji sudah bersama kita di Kota Kendari di Konawe Selatan hari ini, dan kepada Bapak Ibu, saya kira luar biasa antusiasnya hari ini jamaahnya. Saya juga tadi sudah ke dalam hati saya, kalau begitu insya Allah ke depan kita berniat mau berangkat, nggak usah cari-cari, nggak usah lagi jauh-jauh cari ke Jakarta. Kalau memang ada di sini, kenapa harus cari yang jauh? Ya kan? Kalau bisa, kalau memang sudah dipercaya, kenapa kita harus masih cari lagi yang belum tentu terpercaya? Saya kira itu Bapak Ibu, kita saling mendoakan. Saya doakan Bapak Ibu semua punya rezeki, ya kan? Diluruskan niatnya untuk berangkat haji dan umroh. Dan mohon siapa tahu ada yang berangkat bulan 9 ini atau bulan Agustus, mohon saya didoakan supaya saya juga. Amin, amin. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan sekali lagi selamat kepada PT Lamahu yang telah eksis bukan cuma di Sulawesi Tenggara, tapi saya dengar sudah 15 kota provinsi di Indonesia. Berarti akan berkembang terus bisnisnya. Kita doakan. Ya kan? Kita doakan supaya merambah seluruh Indonesia, sehingga seluruh warga Muslim Indonesia yang bercita-cita ingin haji ataupun umroh, dia bisa ketemu dengan PT Lamahu dan bersama Lamahu. Saya kira itu ya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil dan tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024, saya Irham Kalenggo, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan, dengan ini meresmikan operasional PT Lamahu Tours and Travel cabang Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi penyerahan koper untuk pemberangkatan 18 September 2024 kepada Ibu Nur Hayati. Mohon kesediaannya menuju atas panggung. Masya Allah, inilah wajah-wajah Baitullah. Allahu Akbar. 18 September 2024. Kemudian Bapak Kelang Mangga, saya persilakan naik di atas panggung untuk keberangkatan 18 September 2024 menggunakan Tour Travel PT Lamahu. Selanjutnya penyerahan koper dari Bapak Irham Kalenggo kepada Bapak Lemangga. Inilah isi daripada kopernya, atribut umroh.
Oke. Ya. Satu, dua. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya penyerahan koper untuk Ibu Nur Hayati. Ya, diri yang oke, siap. Penyerahan shawl dari Bapak Direktur kepada calon jamaah umroh. Shawl pertama kepada Bapak Kepala Mangga. Tepuk tangan yang meriah untuk PT Lama Motor and Travel Cabang Kendari. Lanjut penyerahan shawl kepada Ibu Nur Hayati. Foto bersama Bapak Kepala Desa. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pengguntingan pita kepada Bapak Kirham Kalenggo, Bapak Kepala Desa, Bapak Direktur, mohon kesediaannya untuk mengarah ke kantor untuk sesi pemotongan pita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024, saya Ilham Kalenggo, Ketua DPRD Kota Selatan bersama Direktur Utama PT Lamahu, kemudian didampingi oleh Kepala Desa Ranoa, Kecamatan Ranoa, Kabupaten Kota Selatan. Kami sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini meresmikan kantor dan kita mulai dengan pengguntingan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Inilah sesi pemotongan. Luar biasa konsep ini ya. Ini izin kami Pak Ketua. Ini reward kami sebagai saya memberikan satu info. Ini izin kami sudah kami bangun dengan asosiasi Bapak tadi sampai patung. Ya. Ini adalah ketuanya punya patung. Dia Direktur Patung yang Pasam Rejadi. Beliau saat ini menjadi ketua asosiasi kami Sapudi. Lalu ini izin kami Pak, ini ada izin sana provider visa dari Arjadi. Ya. Kemudian sana kami izin internasional penerbangan, ini domestik penerbangan. Iya tak ya. Iya, ya ini akreditasi kami Pak. Akreditasi, betul. Sana adalah sebagai penyelenggara mereka. Izin travelnya tidak pas karena ada izinnya di atas Presiden. ya. Lalu ini sebagai terbaik 3 reporting ke Kemenang, kemudian sana terbaik 1, kemudian sana juga masih terbaik 1 di 3 tahun terakhir. Alhamdulillah, inilah prestasi kami sebagai Bapak Ketua. Ini adalah kantor kami sangat sederhana di sini. Konsep yang kami bangun yang tadi mendekati mesin sebagai ibu cara Rasulullah SAW. Sama Pak Ketua ini dari kami pernah Pak Ketua sama Pak Kepala Desa yang umum dan menjadi amanah rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kepala Desa, terima kasih banyak.